Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sopir truk yang tertimbun longsor galian C di Magetan ditemukan tewas. Petugas Damkar Lamongan mengevakuasi jempol tangan balita yang terjepit botol susu. Keluarga panik dan cemas. Ribuan warga Lumajang meriahkan festival ketan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita ke berita pertama, korban longsor galian C di Kabupaten Magetan ditemukan dalam kondisi tak bernyawa Minggu siang. Selain itu, tim SAR juga menemukan truk yang ikut tertimbun pasir dan batu. Lokasinya, kalau perlu tembok itu, bro. Rumah sakit lah. Upaya tim SAR, polisi, dan anggota TNI dalam melakukan pencarian korban longsor galian C di lereng Gunung Blego, Desa Trosono, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, membuahkan hasil. Korban Suroso, 56 tahun, pengemudi dump truck ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Minggu 28 September 2025, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Usai berhasil diangkat, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sayidiman, Magetan. Selain korban, petugas juga berhasil mengevakuasi truk milik Angga Dwi Hanifan, 29 tahun, warga Desa Taman Arum, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Jadi teman-teman yang safety officer itu posisinya meskipun dalam kondisi istirahat siang, tapi yang bersangkutan masih ada di atas untuk proses pengamanan. Kebetulan rekan-rekan safety officer itu melihat adanya tubuh korban yang terlihat. Itu posisi korban seperti apa? Tertindih sepeda motor atau seperti apa? Posisinya tertindih ini tanah longsor ya. Bagian tubuh yang terlihat itu awalnya tangan kaki seperti yang terlihat. Yang terlihat pertama bagian punggung sampai kepala bagian belakang. Posisinya gimana? Tengkurap, Pak? Betul, tengkurap ke pinggiran tebing. Meski korban sudah ditemukan, namun lokasi longsor ditutup sementara, sebab potensi longsor susulan sangat besar sekali. Karena memang di lokasi ini kita lihat sendiri bahwa memang kondisinya masih cukup rawan untuk terjadinya longsor susulan. Dan ini kita antisipasi jangan sampai nanti ada korban lagi, khususnya keselamatan petugas adalah yang utama. Longsor di lokasi penambangan galian C ini terjadi Sabtu 27 September 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban bersama sopir truk lainnya, Angga Dwi Hanifan, tengah menunggu giliran truknya diisi pasir dan batu. Tiba-tiba tebing setinggi belasan meter longsor. Angga berhasil menyelamatkan diri, namun truknya tertimbun bersama korban. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Magetan. Duka masyarakat Situbondo belum pulih setelah gempa magnitudo 5,4 mengguncang. Tak hanya merusak puluhan rumah, gempa juga menyisakan rasa takut dan trauma mendalam bagi warga. Untuk mempercepat pemulihan, Pemprov Jawa Timur meluncurkan program recovery yang tak hanya menyentuh aspek fisik, tapi juga memulihkan kondisi psikologis korban. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Sabtu siang mengunjungi Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyu Putih, lokasi terdampak gempa paling parah. Khofifah melihat kondisi rumah-rumah yang ambruk, sekaligus menyapa dan menguatkan semangat warga yang masih diliputi ketakutan. Pemprov Jawa Timur menyiapkan program recovery sebagai upaya mempercepat penanganan pasca gempa. Mengacu pada Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Khofifah mendorong Pemkab Situbondo segera menerbitkan surat keputusan tanggap darurat agar penanganan tidak hanya menjadi beban daerah, melainkan dapat didukung penuh oleh Pemprov dan pemerintah pusat. Pemulihan pasca gempa tak sekedar membangun ulang rumah yang rusak, namun juga memulihkan kondisi jiwa korban, terutama anak-anak dan lansia yang rentan trauma.
tahap rekonstruksi bagi rumah-rumah yang terdampak, ada tempat ibadah yang terdampak, ada sekolah yang terdampak, itu tahap ketiga rekonstruksi. Kemarin BNPB sudah ke sini untuk melakukan assessment. Hari ini saya rasa kawan-kawan tadi menyaksikan ada beberapa yang kita support, apakah terkait dengan kebutuhan mendesak ataukah untuk raw material pada saat rekonstruksi. Maka ada semen, ada galvano, dan tentu ada permakanan, kemudian ada kidswear. Itu kebutuhan untuk anak-anak, kita support kepada warga yang terdampak. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Situbondo menyebutkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,4 yang terjadi pada Kamis sore mengakibatkan sedikitnya 99 rumah warga mengalami kerusakan mulai dari ringan hingga berat. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Situbondo.